Pernahkah Anda membayangkan bahwa nasib sebuah bangsa besar seperti Indonesia justru ditentukan di sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok, bukan di istana megah atau ruang rapat resmi? Rumah itu, yang tampak biasa saja dari luar, menjadi saksi bisu lahirnya sejarah baru. Peristiwa yang terjadi di sana bukanlah sekadar negosiasi biasa. Ini adalah penculikan yang penuh risiko dan keberanian, dilakukan oleh para pemuda yang ingin mengubah arah sejarah. Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh utama bangsa, diculik oleh para pemuda yang tak sabar ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka percaya, hanya dengan langkah berani inilah kemerdekaan bisa benar-benar terwujud. Kisah ini nyata, penuh keberanian, ketegangan dan perdebatan sengit demi satu kata yang sangat didambakan, merdeka. Setiap argumen, setiap keputusan, menjadi penentu masa depan bangsa. Pada bulan Agustus 1945, dunia sedang bergejolak hebat. Jepang, yang selama ini menduduki Indonesia, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan pun terjadi di seluruh negeri. Para pemuda melihat ini sebagai kesempatan emas, momen langka yang tak boleh dilewatkan. Mereka sadar, dalam kekosongan inilah, Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Dengan semangat membara, mereka yakin inilah saatnya bertindak. Tidak ada waktu untuk ragu, karena setiap detik sangat berharga. Namun, Soekarno dan Hatta, sebagai generasi tua yang lebih berpengalaman, memilih untuk berhati-hati. Mereka ingin kemerdekaan dipersiapkan matang, melalui jalur resmi agar diakui dunia internasional. Perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua ini memicu drama besar yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok, sebuah babak penting dalam sejarah bangsa. Para pemuda merasa bahwa setiap detik penundaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Mereka tidak ingin kesempatan emas ini hilang begitu saja. Sementara itu, para pemimpin senior ingin memastikan bahwa kemerdekaan diraih dengan cara yang aman dan diakui secara sah oleh dunia internasional, agar tidak menimbulkan konflik baru. Ini bukan sekadar debat biasa, ini adalah pertaruhan besar atas nasib jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan. Akhirnya, para pemuda mengambil langkah drastis. Mereka mengamankan Soekarno dan Hatta, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, demi mempercepat proklamasi kemerdekaan. Mereka berusaha meyakinkan para pemimpin bahwa rakyat sudah siap merdeka, dan tidak ada alasan lagi untuk menunda. Di rumah sederhana itu, di tengah perdebatan dan ketegangan, sejarah Indonesia berubah selamanya. Keputusan-keputusan penting diambil, dan arah bangsa ditentukan. Inilah awal babak paling menentukan menuju kemerdekaan, sebuah momen yang akan selalu dikenang sebagai titik balik lahirnya Indonesia merdeka. Untuk memahami kenekatan para pemuda, kita harus menyelami latar belakang dan tekanan yang mereka rasakan pada masa itu. Kita harus melihat dari sudut pandang mereka, generasi muda yang tumbuh di tengah gejolak dan ketidakpastian. Mereka tumbuh di bawah penjajahan, menyaksikan penderitaan rakyat, kerja paksa, kelaparan, dan janji kemerdekaan Jepang yang tak kunjung nyata. Setiap hari, mereka melihat keluarga dan teman-teman mereka menderita akibat kekejaman perang dan penindasan. Ketika mendengar Jepang menyerah, harapan baru muncul. Para pemuda yakin, kemerdekaan harus direbut, bukan sekadar menunggu atau diberi begitu saja. Mereka merasa inilah saat yang paling tepat untuk bertindak. Tokoh-tokoh seperti Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana menjadi motor penggerak semangat perubahan. Mereka adalah simbol keberanian dan tekad generasi muda. Mereka berkumpul di Asrama Menteng 31, merancang aksi radikal dan strategi untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Di tempat inilah ide-ide besar dan keberanian diuji. Bagi mereka, kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai tanpa kompromi, tanpa tunduk pada tekanan pihak manapun, termasuk Jepang. Malam 12 Agustus 1945, mereka mendesak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Mereka merasa waktu tidak boleh disia-siakan, karena situasi bisa berubah kapan saja. Namun, Soekarno menolak, ingin membahas dengan PPKI, dan menghindari pertumpahan darah. Ia memilih jalan yang lebih hati-hati dan terorganisir. Golongan tua ingin kemerdekaan terorganisir, bukan tergesa-gesa. Mereka khawatir tindakan gegabah justru akan menimbulkan kekacauan. Perbedaan strategi ini bukan soal keinginan, tapi cara mencapai tujuan. Kedua pihak sama-sama ingin Indonesia merdeka, namun berbeda dalam langkah dan prioritas. Namun, di tengah situasi genting dan tekanan yang semakin besar, kesabaran para pemuda habis.
mereka memilih bertindak, yakin bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka sendiri. Setelah gagal meyakinkan Soekarno, para pemuda rapat dini hari 16 Agustus 1945. Dipimpin Chairul Saleh, mereka merancang penculikan Soekarno dan Hatta. Tujuannya menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, bukan mencelakai. Pukul 4.30 pagi, rombongan kecil dipimpin Shodancho Singgi mendatangi rumah Soekarno. Dengan alasan keamanan, Soekarno dan keluarganya setuju ikut. Rombongan lalu menjemput Hatta, yang juga akhirnya ikut. Mereka dibawa ke tujuan rahasia, Rengas Dengklok, Karawang. Lokasi ini strategis, jauh dari pusat kekuasaan Jepang. Para pemuda ingin dialog intens tanpa gangguan. Fajar 19 Agustus, babak baru sejarah dimulai. Tekanan psikologis dan perdebatan menentukan masa depan bangsa. Di rumah sederhana milik Jiao Qisiong di Rengas Dengklok, perdebatan besar terjadi. Soekarno dan Hatta merasa diculik, para pemuda mendesak proklamasi segera. Argumen pemuda Jepang kalah, rakyat siap, menunda berarti menyerahkan nasib ke tangan asing. Soekarno tetap hati-hati, menimbang risiko militer Jepang yang masih kuat. Ia ingin kemerdekaan bertahan, bukan sekadar simbolis. Hatta menambahkan pentingnya persiapan matang. Perdebatan berlangsung berjam-jam. Tak ada yang mau mengalah. Tujuan sama kemerdekaan, tapi cara dan waktu berbeda. Rengas Dengklok jadi kawah Chandra di muka, dua visi diuji. Di tengah ketegangan, mereka mencari titik temu. Dialog ini menjadi fondasi kompromi besar. Disinilah masa depan Indonesia. Tak ada rekaman asli, tapi sejarah mencatat dialog panas di Rengas Dengklok. Para pemuda mengancam, jika proklamasi tak dibacakan, akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno menantang balik, ini leherku, potonglah malam ini juga, menunjukkan prinsip dan keberaniannya. Hatta berperan sebagai penengah, menekankan pentingnya konfirmasi resmi dan persiapan menghadapi sekutu. Bagi Hatta, proklamasi mudah, tapi mempertahankan kemerdekaan jauh lebih sulit. Setiap kata di rumah itu penuh bobot sejarah. Benturan semangat revolusioner dan strategi matang berpadu. Chairul Saleh menyebut suasana itu paling kritis dalam sejarah revolusi. Setiap keputusan menentukan arah bangsa. Tekad dan keberanian di rumah itu jadi gema kelahiran Indonesia. Sementara di Rengas Dengklok, Jakarta juga tegang. Atmat Soebardjo, tokoh PPKI, mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Setelah tahu mereka di Rengas Dengklok, Soebardjo bernegosiasi dengan para pemuda. Ia memberi jaminan proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus, sebelum tengah hari, nyawanya jadi taruhan. Jaminan Soebardjo meluluhkan hati pemuda. Kesepakatan tercapai, Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setelah seharian di pengasingan, mereka setuju proklamasi segera dilakukan. Peristiwa Rengas Dengklok membuktikan tekanan pemuda jadi katalisator kemerdekaan. Sore 16 Agustus, rombongan kembali ke Jakarta. Ketegangan mencair, digantikan semangat persatuan. Titik temu di Rengas Dengklok membuka gerbang kemerdekaan. Malam itu, rombongan tiba di Jakarta. Waktu sangat berharga. Mereka mencari tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena aman dari pengawasan Jepang. Di sana, Soekarno, Hatta, Soebardjo, dan para pemuda berkumpul. Proses perumusan naskah dimulai dini hari di 12 Agustus. Kata-kata dipilih hati-hati, setiap kalimat bermakna besar. Sayuti Melik mengetik naskah, melakukan beberapa perubahan kecil. Pertanyaan muncul, siapa menandatangani? Disepakati, cukup Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa. Naskah proklamasi siap, tinggal satu langkah lagi. Semua nanti detik bersejarah. Jakarta menahan napas, sejarah menunggu. Dengan naskah di tangan, proklamasi harus segera diumumkan. Awalnya ingin di lapangan Ikada, tapi terlalu berisiko. Diputuskan di halaman rumah Soekarno, Pegangsaan Timur Limbel 6. Pagi di 12 Agustus, kabar proklamasi menyebar cepat. Rakyat dan pejuang berdatangan, suasana sederhana tapi penuh semangat. Tiang bendera bambu, bendera dijahit Fatmawati, jadi saksi. Tepat pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Hatta membacakan proklamasi. Setiap kata jadi jawaban penantian ratusan tahun. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan, diiringi Indonesia Raya. Air mata haru, kebanggaan dan semangat baru membuncah. Peristiwa Rengas Dengklok berbuah manis, kemerdekaan tercapai. Penculikan itu mendorong sejarah menuju takdirnya. Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka.
Peristiwa Rengas Dengklok mengajarkan pentingnya keberanian mengambil inisiatif di saat genting. Dalam situasi penuh ketidakpastian, para pemuda Indonesia memilih bertindak, meski risiko besar mengintai. Mereka tidak menunggu kepastian, melainkan menciptakan peluang di tengah tekanan sejarah. Tanpa kenekatan dan tekad para pemuda, proklamasi kemerdekaan mungkin tak akan terjadi pada 17 Agustus 1945. Keberanian mereka menjadi pemantik perubahan besar bagi bangsa. Mereka membuktikan bahwa perubahan besar hanya bisa lahir dari keberanian menantang status quo dan keluar dari zona nyaman. Tindakan mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pelajaran kedua, persatuan di tengah perbedaan. Dalam situasi genting, perbedaan pendapat justru memperkaya solusi yang diambil. Golongan muda dan tua memang berbeda cara pandang, tapi akhirnya bersatu demi kemerdekaan. Kolaborasi lintas generasi menjadi kunci keberhasilan perjuangan. Perbedaan itu sehat, asal dikelola dengan bijak demi tujuan bersama. Dari perdebatan lahir keputusan yang lebih matang dan inklusif. Ketiga, kekuatan dialog dan negosiasi. Dalam menghadapi konflik, komunikasi terbuka menjadi jembatan penyelesaian. Krisis diselesaikan lewat kompromi, bukan kekerasan. Dialog menjadi alat utama untuk mencapai mufakat dan menjaga persatuan. Jaminan Soebarjo menjadi jembatan dua kubu yang berbeda, membuktikan pentingnya peran mediator dalam sejarah bangsa. Kisah ini adalah cermin semangat generasi yang berani menjemput takdirnya, tak gentar menghadapi tantangan zaman. Anak muda bukan sekadar penonton sejarah, tapi penggerak utama perubahan. Mereka membuktikan bahwa suara dan aksi generasi muda sangat menentukan arah bangsa. Semangat kritis, berani, dan bijak harus terus diwarisi dan ditanamkan dalam setiap generasi penerus bangsa. Di tangan generasi muda, masa depan Indonesia selalu punya harapan dan peluang untuk menjadi lebih baik.